Horas, salam reformanda, Masiha Holongan. Selamat pagi Amang Inang dan seluruh jemaat HKBP Bandung Reformanda. Hari ini Jumat 6 Maret 2026, HKBP Bandung Reformanda genap berumur 15 tahun. Untuk itu kita akan bernyanyi dari buku ND 651. Nahu haholongi hami napi nan jongjong ni tuhatai tuna serupa sian rohanami huriai dohot luas dina saha susahan totong doi manahan manggogope akadalumbangi Tuhan pado napadema mahartua donahot dituhani huriana hina kokok itu hatta saimian madiha olo ngoni sahata mapangulanang ruasna manomba Yesus namar sangapi sai timbul hadamean lantang haposean manggogope akadalumbangi Tuhan padona padema koni mahatua donahot di Tuhani. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Kita akan mendengar renungan pagi ini hari Jumat tanggal 6 Maret 2026. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kalau sebentar Tuhan kami akan memulai hari kami dengan renungan pagi ini. Kiranya Tuhanlah yang sertai kami dalam renungan ini, dan kiranya apa yang kami dapat dalam renungan pagi ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan pagi ini dengan topik Hanya Tuhan Sumber Kehidupan, diambil dari Hosea 2 ayat 18 sampai 19. Demikian bunyinya. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ayat ini menunjukkan hati Allah yang penuh kasih dan rindu memulihkan umat-Nya. Meski Israel berkali-kali tidak setia, Allah berjanji menghapus peperangan, menceraikan pedang, dan memberikan damai sejahtera.
Kitab Hosea ditulis dalam konteks yang sangat dramatis. Bangsa Israel telah menyimpang dari Allah, mereka menyembah berhala, melupakan perjanjian, dan hidup dalam dosa. Namun di tengah semua itu Allah berbicara melalui Nabi Hosea dengan bahasa yang mengejutkan, bahasa kasih dan pemulihan. Melalui kehidupan Hosea sendirinya, yang istrinya adalah Gomer, berulang kali tidak setia, Allah menggambarkan hubungannya dengan Israel. Dan yang lebih mengagumkan, Allah tidak berhenti mengasihi. Ia justru berjanji untuk memulihkan. Mari kita sama-sama perhatikan satu hal yang luar biasa dari ayat ini. Allah mengulang kalimat yang sama 3 kali. Aku akan menjadikan engkau istriku. Aku akan menjadikan engkau istriku. Aku akan menjadikan engkau istriku. Dalam tradisi Ibrani, pengulangan bukan sekedar gaya bahasa. Pengulangan adalah penegasan yang sangat serius. Allah tidak asal berkata-kata. Ia menegaskan, mengukuhkan, dan bersungguh-sungguh dengan janjinya. Kepada siapa janji ini diucapkan? Kepada Israel, bangsa yang telah meninggalkan Allah, menyembah berhala, dan hidup tidak setia. Bangsa yang tidak layak menerima janji seperti ini. Namun Allah tetap berkata, "Aku menjadikan engkau milikku." Terdapat 3 lapis janji Allah. Lapis yang pertama, untuk selama-lamanya. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Kata selama-lamanya di sini berarti tanpa batas waktu, tanpa akhir, melampaui segala zaman. Kasih Allah bukan kasih musiman. Bukan kasih yang habis ketika kita gagal, bukan kasih bersyarat yang berkata, "Aku akan mengasihimu kalau kamu baik." Kasihnya adalah kasih yang tidak kadaluarsa. Hari ini mungkin kita merasa jauh dari Tuhan. Mungkin ada dosa yang membuat kita malu untuk datang kepadanya. Mungkin kita merasa tidak layak disebut anaknya. Tetapi firman-Nya hari ini berkata, untuk selama-lamanya. Artinya kemarin, hari ini, esok, dan selamanya, Allah tetap menjadikan kita miliknya. Lapis kedua adalah dalam keadilan, kebenaran, kasih setia, dan kasih sayang. Dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Allah tidak hanya berjanji dengan kata-kata kosong. Ia menyebutkan 4 pilar yang menopang janjinya. Yang pertama, keadilan, di mana Allah berlaku benar dan tidak pernah curang terhadap kita. Yang kedua, kebenaran, yaitu hubungan kita dengan Allah, dipulihkan dan dijadikan benar. Ketiga, kasih setia, di mana cinta yang tidak goyah meski kita berulang kali gagal. Dan keempat, kasih sayang seperti kelembutan rahim ibu yang hangat, melindungi dan tak tega melepaskan. 4 pilar janji tersebut manusia bisa ingkar. Ini adalah karakter Allah sendiri, dan karakternya tidak pernah berubah. Lapis ketiga, dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Inilah tujuan akhir dari seluruh janji Allah. Bukan sekedar kebahagiaan, bukan sekedar berkat, bukan sekedar terbebas dari masalah. Tujuan Allah adalah agar kita mengenal Dia. Kata mengenal dalam bahasa Ibrani adalah yada. Ini bukan sekedar mengetahui fakta tentang Allah. Ini adalah pengenalan yang intim, personal, dan mendalam. Seperti seorang suami yang benar-benar mengenal istrinya, dan istri yang benar-benar mengenal suaminya. Allah ingin lebih dari sekedar kita rajin ke gereja, rajin berdoa, atau rajin membaca Alkitab, tetapi Allah ingin kita sungguh-sungguh mengenalnya secara pribadi, mengenal hatinya, kehendaknya, dan kasihnya. Itulah tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Demikian renungan pagi ini, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, terima kasih karena Engkau menjadikan kami milik-Mu.
bukan karena kebaikan kami, tetapi karena kasih setiamu yang tidak pernah berubah. Hari ini kami mau mempercayai janjimu, bahwa kasih-Mu kepada kami adalah untuk selama-lamanya. Tolong kami untuk tidak hidup dalam rasa takut dan rasa tidak layak, tetapi dalam keyakinan bahwa kami dikasihi oleh-Mu. Jadikan hidup kami hari ini sebagai perjalanan untuk semakin mengenal Engkau, bukan hanya tahu tentang Engkau, tetapi sungguh-sungguh mengenal hati-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita selamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.